bersih sangat-sangat, yang tidak membuang sampah merata-rata. Ini yang dimiliki oleh warga Kampung Lindungan Raja ini ya. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melalui jalan-jalan yang berliku-liku, yang dimana tuan-tuan dan puan-puan akan saya tunjukkan perjalanan menuju ke Kampung Lindungan Raja. Tuan-tuan, sebelum kemerdekaan Malaysia, yaitu masih lagi tanah Melayu pada masa ketika itu, perjalanan di sini tidaklah seindah jalan yang kita lihat sekarang ini ya. Di mana jalan ini juga baru dibuat pada selepas Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tetapi tuan-tuan, sahabat-sahabat semuanya yang dari Kedah contohnya ya, haraplah untuk menyimak video saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah jalan menuju ke Kampung Lindungan Raja, menuju ke Kampung Sungai Sedim, yang dimana dahulunya kampung ini memiliki sejarah, di mana Raja Kedah, Sultan Kedah, Sultan Abdul Hamid, yang pada ketika itu dibawa ke Pulau Pinang, tetapi atas inisiatif dari Tunku Abdul Rahman Al-Hajj, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj, yaitu putra dari Sultan Abdul Hamid, yang pada ketika itu menjadi pegawai daerah di daerah Kulim, menghalang keberangkatan Duli yang teramat mulia Tuan Sultan Abdul Hamid ini untuk dibawa ke Pulau Pinang, tetapi dibawa masuk ke daerah Kampung Sedim, atau kini dikenali sebagai Kampung Lindungan Raja. Baik sahabat-sahabat semuanya, jadi sejarah ini yaitu sebelum ditubuhkannya Malaysia ya, yaitu masih lagi tanah Malaya, yang dimana tanah Malaya tersebut dimasukilah penjajah Jepang atau Jepun ya, yang ingin menangkap semua raja-raja atau sultan-sultan yang ada di tanah Melayu ya pada ketika itu. Dan dari situlah kedatangan juga saudara-saudara muslim kita yang membantu dari Aceh, dari Bugis, dan juga dari tanah Jawa, dan banyak lagi dari kerajaan-kerajaan di Indonesia pada ketika itu. Tetapi pada masa dahulu bukanlah Indonesia yang seperti kita sebutkan. Baik tuan-tuan, indah sekali perjalanannya untuk menuju ke Kampung Lindungan Raja ini, di mana banyak sekali kita lihat syarikat-syarikat perladangan seperti Gautri ya, seperti Sime Darby, yang banyak memperluas ladang-ladang kelapa sawit mereka di sini, sehinggalah di sepanjang jalan ini menjadi hijau indah sekali pemandangannya tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Baik tuan-tuan, semoga kelak di yaumul kiamah kelak kita ditempatkan atas golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat semuanya, sengaja saya memvideokan perjalanan saya untuk menuju ke Kampung Sedim, Sungai Sedim, yang dimana sebelum pembuatan video ini saya bertanya kepada rakan-rakan saya dari negeri Kedah yang berumur di bawah 40 tahun, itu tidak mengerti
tentang sejarah kampung lindungan raja ini, yang dimana mereka melupakan sejarah-sejarah yang pernah masa-masa sukar dilalui oleh Sultan Kedah pada ketika tahun 1935 ya, yaitu pada masa pemerintahan Tuanku Sultan Abdul Hamid, generasi keempat dari Sultan Negeri Kedah, Darul Aman. Baik sahabat-sahabat semuanya, insyaallah yang saya tunjukkan ini menjadi satu pencerahan ya, di mana sejarah-sejarah itu tidaklah wajib kita lupakan ya, karena sejarah itu adalah akan membawa kita kepada masa hadapan. Tanpa kita mengenali sejarah, maka kita lupa kepada masa hadapan kita. Baik, cantik sekali pemandangannya. Di tepian kiri dan kanan ini adalah rumah-rumah warga kampung yang berada di jalan menuju kampung lindungan raja, yang dimana dahulunya jalan ini tidak ada sama sekali. Oleh karena selepas peristiwa yang pernah dilalui, yang pernah terjadi di kampung lindungan raja ini, Sultan Tunku Abdurrahman ya, bukan Sultan, Tunku Abdurrahman, putra dari Sultan Abdul Hamid, memberikan banyak fasilitas pembangunan ya, karena jasa warga kampung yang sebelum ini memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pengamanan yang terbaik, yang dimana Tuanku Sultan yang teramat mulia, Tuanku Sultan Abdul Hamid, terlepas dari tangkapan musuh Jepun ya, ataupun tangkapan dari penjajah pada ketika itu. Alhamdulillah, di perjalanan ini saya akan menceritakan juga bagaimana Tuan Guru Muhammad Yasin ya, yaitu salah seorang ketua kampung ya, atau penghulu yang ada di kampung Sedim tersebut, yang dahulunya kampung itu adalah kampung tengah ya, tetapi dengan kerelaan beliau menempatkan dari golongan sultan ini untuk tinggal di rumah, yaitu rumah Melayu yang bersejarah pada ketika ini ya, karena rumah itu masih lagi utuh dan dijaga dengan rapi. Al-Fatihah untuk tuan rumah tersebut, yaitu Muhammad Yasin, seorang penghulu dan juga seorang pendekar ya, karena pendekar Muhammad Yasin ini sebagai penghulu di kampung tengah yang berada di kampung Raja, kampung lindungan raja, yang kini dikenali kampung lindungan raja, adalah seorang askar prajurit dari daerah Aceh ya, sehingga kedatangan masyarakat Aceh juga disambut baik, dan kedatangan masyarakat Bugis di tanah Kedah, Perlis, di daerah Kedah ya atau Perak itu disambut baik karena atas jasa-jasa saat datang membela Kesultanan Negeri Kedah itu. Baik tuan-tuan, amat panjang kalau kita ceritakan sejarah-sejarah ini, tetapi sedikit banyaklah kita dapat berbagi pengalaman sambil berjalan-jalan ini, sambil berkongsi bagaimana hazanah-hazanah Melayu di Nusantara ini, dan juga warisan-warisan Kesultanan Negeri Kedah yang bergabung dengan Kesultanan Aceh dan bergabung dengan kerajaan-kerajaan kecil di daerah Jawa dan juga Bugis ya, Sumatera terutamanya. Baik tuan-tuan, kita sudah hampir sampai di kampung tersebut ya, agak dalam 20 menit lagi lah. Jadi cantik sekali pemandangannya tuan-tuan. Jangan tuan-tuan hanya memandang dari pemandangan sekarang ini, namun kita kembali kepada
100 tahun dahulu, 100 tahun dahulu atau 90 tahun dahulu, bagaimana jalan ini tidak disediakan, jalan ini belum ada lagi, sehingga sukarlah untuk askar-askar Jepun masuk ke kampung Lindungan Raja ataupun Sungai Sedim. Jadi kalau saya sudah sampai di sini, saya melihat kampung Lindungan Raja ini sangat bersih, sangat cantik dan sangat asri, teman-teman. Kalau datang sekarang nih memang senanglah. Jalannya cantik, sudah lebar, beraspal ya. Jadi mudah sekali. Namun mereka hanya datang untuk mandi-mandi ya, untuk berkelah-kelah ya, tetapi tidak melawat kepada rumah bersejarah tersebut. Nah, di sana tuan-tuan ya, kita boleh melihat bagaimana keindahan bukit yang berada di depan sana. Itu adalah bukit atau Gunung Inas ya. Nah, di mana Gunung Inas ini juga dipercayai air yang mengalir dari Gunung Inas ini sampailah ke pertanian-pertanian di daerah Baling, di daerah Kulim, dan di Sungai Petani. Banyak tempat-tempat yang indah di daerah Kulim ini, tuan-tuan. Jadi supaya sahabat-sahabat yang ingin tahu negeri Kulim ya, bukan negeri, daerah Kulim itu seperti apa, tonton video ini sampai habis ya. Banyak cantik sekali pemandangannya, tuan-tuan. Tetapi seperti inilah, kita berseorangan di tengah jalannya, tidak ada pengendara lain. Dan kalau kita masuk ke daerah Kulim ini, masuk ke daerah Sedim ini, dalam 20 ke 30 km ini, kita tidak akan menemukan balai polis ya. Tidak ada sama sekali ya. Dan amat tentram kampungnya. Pokok-pokok durian di tepi-tepi rumah, pokok-pokok rambutannya, atau orang Kedah itu menyebutnya sebagai pokok motan ya. Pokok motan itu pokok rambutan lah, dan pokok kelapa, dan juga pokok-pokok kelapa sawit yang berada di tepi-tepian rumah. Ada mangga, banyaklah. Jadi saat datang ke sini, saya pun mengabadikan perjalanan ini sambil kita melihat bagaimana kampung-kampung yang berada di daerah Kulim ini. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya yang mungkin dari Sabah dan Sarawak ya, boleh melihatlah bagaimana peristiwa yang dahulu pernah terjadi di tahun 1935 pada ketika pemerintahan yang teramat mulia Sultan Abdul Hamid ya, Sultan Abdul Hamid, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Dan bagaimana peristiwa tersebut hingga hari ini masih diabadikan dengan peninggalan rumah-rumah yang pernah ditinggali, yaitu rumah Tuan Guru Muhammad Yasin dan keluarganya, yang dimana rela untuk berpindah dari rumah tersebut dikarenakan keluarga diraja, dari menteri besarnya, kita mulai dari Sultan Abdul Hamid dan putra beliau Sultan Abdul Halim, dan juga putra-putra beliau yang masih kecil pada ketika itu, sehinggalah kampung ini dinobatkan sebagai Kampung Lindungan Raja, yang dimana nama kampung ini untuk mengingati dan memberikan penghargaan kepada warga Kampung Tengah, yang dahulunya diberikan Kampung Tengah ya, diberikan nama Kampung Tengah, tetapi sekarang disebutlah Kampung Lindungan Raja. Dan rumah tersebut sekarang masih lagi dijaga rapi oleh Jabatan Negeri Kedah ya, Jabatan Pelancongan Negeri Kedah, untuk diwar-warkan kepada halayak umum, yaitu anak-anak muda pada ketika ini. Tetapi sambutannya tidak memberangsangkan, sepi pengunjungnya. Oleh sebab itu maka saya akan buatkan video nanti. Tetapi untuk sampai ke kampung ini, saya juga membawakan video perjalanan
di mana yang sangat-sangat indah, sahabat-sahabat semuanya, tuan-tuan, datuk datin, dimanapun tuan-tuan berada. Maka eloklah, bukan susah pun untuk sampai ke tempat perkampungan ini. Kalau selepas melihat bagaimana perkampungan ini, bolehlah singgah di kedai-kedai makan di sini. Dan kalaulah tuan puan ada masa yang lapang, boleh menyewa chalet-chalet yang dimana campsite juga disediakan untuk boleh bermalam di perkampungan Sungai Sedim. Indah, ada air yang mengalir, ada sungai bebatuan yang sangat-sangat indah, dan ada tree walks, ya, tree walks, yaitu salah satu jembatan terpanjang di dunia, bukan di Asia, bukan calang-calang ya, ada jembatan gantung yang terpanjang di dunia berada di Sungai Sedim ini. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang menarik ya. Kalau kita memiliki stamina yang bagus, kita juga boleh melakukan menyewa spot water ya, atau tempat kapal, apa dinamakan spot water, yaitu untuk kita mandi-mandi atau menggunakan sampan yang dibuat dari getah, sehingga kita boleh melalui batu-batu, sungai-sungai yang ada di Sungai Sedim tersebut, mencabar untuk pecinta-pecinta sukan air. Jadi banyak sekali aktivitas yang boleh dilakukan di Sungai Sedim tersebut. Sekaligus kita dapat melihat pemandangan alam di bawah-bawah pokok yang sangat besar-besar sekali. Jadi tak rugi kalau datang ke daerah Sedim Kulim ini. Tetapi amat juga saya bagi peringatan lah ya, karena Sungai Sedim ini juga merupakan sungai yang sangat deras aliran airnya, berbahaya untuk budak-budak dan untuk orang-orang yang tak pandai berenang ya. Dan bahkan sewaktu-waktu air bah yang dari atas itu boleh datang pada ketika kita mandi sewaktu-waktu. Kalau kita melihat cuaca yang mendung, cuaca yang gelap, maka cepat-cepatlah beredar dari kawasan mandi manda tersebut. Tetapi kita boleh menikmati. Untuk makan-makan di kampung itu harganya murah-murah tuan-tuan ya. Masya Allah, dah banyak cakap saya nih ya. Terima kasih ya, karena sahabat-sahabat semuanya sudi kiranya untuk menonton video ini. Celoteh saya ini memang kadang-kadang membosankan ya, tetapi apa yang saya sampaikan ini satu ikhtiar saya, di mana saya ini dah tinggal berpuluh tahun di negeri Kedah. Apalah kalau dibandingkan dengan apa yang sudah saya kecapi di negeri Kedah, terutamanya di Malaysia ini. Untuk membuatkan video seperti ini tidaklah ada gunanya. Tetapi insya Allah, kalaulah di kemudian hari kelak ya, saya balik ke negara saya di Jawa Timur Indonesia, saya dapat adalah kenangan-kenangan yang boleh saya tinggalkan dalam channel YouTube Jalan-Jalan ini. Karena semua kita tahu bahwa kita akan kembali di mana kita dahulu dilahirkan. Itu sunnatullah ya. Dan biasanya kita akan kembali juga di mana kita dulu dilahirkan. Dan walaupun kita tidak kembali, tetapi kita akan selalu merindui tempat-tempat yang pernah dulu kita dilahirkan, masa kecil, masa bermain. Seperti itulah tuan-tuan. Jadi dengarkan sajalah celoteh saya pada pagi ini, pada hari ini. Semoga tuan-tuan bukan hanya terhibur dengan apa yang saya sampaikan, tetapi tercerahkan dengan apa sejarah-sejarah yang ada di nun jauh, di pedalaman yang ada di Sungai Sedim tersebut. Untuk warga kampung Sedim, sekiranya ada kesilapan dalam penyampaian saya mohon maaf atas segala kesilapan. Dan jika ada kebenaran, jika ada fakta-fakta yang benar, semuanya itu
adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala atas info-info yang diberikan oleh rakan-rakan saya, datuk-datuk, datin-datin, dan guru-guru besar yang sudah pun memberikan info-info kepada saya untuk membawakan video ini supaya generasi muda tidak lupa atas peristiwa yang pernah terjadi di Sedim. Jadi alhamdulillah lah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya amat bersyukur dapat membawakan video ini. Dan sekaligus insya Allah lah nanti saya akan turun di Sungai Sedim, dan untuk melihat lagi bagaimana arus deras yang saya sebut tadi Sungai Sedim, dan bagaimana rumah lindungan raja, rumah masih utuh, yang saya akan tunjukkan juga kepada penonton-penonton selepas video ini diambil ya. Kita masih berjalan. Dalam masa 9 atau 10 menit lagi kita akan masuk ke kampung lindungan raja. Mengapa menjadi kampung lindungan raja? Karena Sultan Kedah duli yang teramat mulia, Sultan Abdul Hamid, pada ketika itu yang membawa putra beliau, keluarga besar, keluarga diraja, yang mendapatkan ancaman dari tentara Jepun atau Jepun, orang Kedah menyebutnya sebagai Jepun, pada ketika itu ingin membumi hanguskan, menangkap sultan-sultan yang ada di tanah Melayu ya. Pada ketika itu masih tanah Melayu ya, bukan Malaysia. Jadi kiranya ada ancaman untuk Sultan Kedah lah. Dan Muhammad Yasin, yaitu seorang guru dan seorang pendekar, dan juga sebagai ketua kampung ya, dan merangkap sebagai ketua kampung, menjadi orang yang dekat dengan tuanku agak lupa ya, tuanku Abdurrahman, Tunku Abdurrahman Al-Hajj, yang dimana bersahabat dengan Tuan Muhammad Yasin ini. Dan sehinggalah pada saat Sultan Kedah ingin dibawa masuk ke Pulau Pinang, maka dihalanglah oleh sekumpulan dari anggota kawan-kawan yaitu pada saat melintas di Sungai Merdeka. Sungai Merdeka itu di daerah Sungai Batu atau Tikam Batu ya, pada hari ini disebut sebagai daerah Tikam Batu ataupun Sungai Pantai Merdeka ataupun Jembatan Merdeka. Di sana pada waktu itu sungai dari Pantai Merdeka itu atau Jembatan Merdeka itu masih sungai besar yang boleh terus menuju ke daerah Kulim ya. Seperti itulah ceritanya ya. Saya difahamkan mungkin agak sedikit lupa ya, tetapi seperti itulah yang saya dapat tangkap dari seorang sejarawan yang berasal dari negeri Kedah. Begitulah ceritanya. Semoga video ini bermanfaat. Kita juga akan melihat ya, ini sahabat-sahabat, cantik sekali ya. Rumah-rumah kampung, warga-warga kampung ini tidak berpagar ya. Masih ada pokok-pokok tanaman di tepi-tepi rumah ya.
dan kedai-kedai kopi. Ini juga ada pokok-pokok durian, pokok-pokok pisang. Ini rumahnya jarang-jarang, yang dimana dahulunya ini adalah semak-semak yang tebal, bukan seperti saat ini ada jalan raya yang begitu bagus, yang baru saja dibina pada tahun 70-an. Tahun 70-an, maka Tunku Abdul Rahman memberikan sebagai balas budi banyaklah pembangunan-pembangunan yang ada di daerah Kulim ini, sehingga hari ini banyak juga di daerah Kulim ini didirikan kilang-kilang, yaitu di daerah Kulim High Tech, yaitu industrial area yang begitu besar, sehingga warga Kampung Sedim ini bukan hanya bertani, bukan hanya berladang, bukan hanya menangkap ikan, tetapi mereka juga dapat bekerja di daerah Kulim High Tech ini, yang dimana kilang-kilang di sini salah satu kilang yang bertaraf antar bangsa, international industrial area yang sangat besar, bahkan melebihi perolehan per tahun itu melebihi dari Pulau Pinang. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat penempatan kilang-kilang di sekitar dari. Oke sahabat-sahabat, apapun kita sudah sampai di perkampungan ini, kita akan melihat bagaimana perkampungan tersebut dan suasananya. Ini sudah dibuat longkang-longkang ya di jalan ini. Dekat sekali dengan Kampung Lindungan Raja ini ya. Rumah-rumahnya amat sangat nyaman ya. Kalaulah pada waktu pagi kita dapat sampai di tempat ini untuk melihat kabus-kabus yang tebal dengan kicauan burung-burung, pasti banyak lagi di sini ya. Amat sangat nyaman, tentram. Terima kasih tuan-tuan karena sudah menonton ya di sepanjang perjalanan selama 30 menit untuk mendengarkan celoteh dari channel Jalan-Jalan Muhammad Rodi ini. Terima kasih. Nah, ini adalah jalan masuk menuju ke tempat parkir, yaitu Sungai Sedim. Untuk sahabat-sahabat, kita akan melalui jalan berbukit ya, dan juga turun tajam di sini. Namun seperti itulah bahwa selepas kita bersusah payah, maka kita akan menemui tempat yang kita tuju, tempat yang begitu cantik sekali di Sungai Sedim. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat semuanya, di daerah kawasan Sungai Sedim ini sekarang sudah di privatekan ataupun diswastakannya, sehingga para pengunjung haruslah membayar jika sampai di sini. Ya tidaklah begitu banyak, hanya Rp2 saja. Rp2 ini untuk maintenance lah, untuk membayar gaji tukang sapu ya, untuk membayar bil air, yang dimana pengunjung-pengunjung yang datang ke sini itu biasanya akan menggunakan bilik air untuk mandi, untuk bertukar baju ya. Itu saja. Tapi sebelum ini free lah ya, free, gratis ya. Baik teman-teman, kita masuk ke semak-semak ya. Saya sarankan untuk datang menggunakan 4-way ya, ataupun kereta pacuan 4 roda, yaitu 4-way ya, dimana mudah lah kalau waktu jalan licin atau jalan yang tajam itu kita dapat mengawal lebih baik dan selesa. Terima kasih. Di depan sana ada Pak Guard House ya. Ini yang saya ceritakan tadi. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya sudah menonton video channel Jalan-Jalan. Ini kita akan dihentikan untuk dimintai bayaran seorang Rp2, bukan sekereta. Kalau satu kereta ada 5 orang, kita kena bayar Rp10 lah. Jadi untuk pengetahuan info-info pada hari ini, teruskan untuk menonton video saya selanjutnya di Kampung Lindungan Raja, tepatnya Rumah Lindungan Raja. Saya akan ulas dengan version saya. Terima kasih karena sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Datanglah ke negeri Kedah Darul Aman, Sedim, Malaysia, Kulim. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aduh, and subscribe. Oh, skala kakuk. Mangan di sini.